Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi manusia untuk siswa-siswi kelas 9 semester 1. Untuk pertemuan yang kedua ini, materi yang akan kita bahas adalah proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Materi pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama adalah pengertian reproduksi. Yang kedua, macam-macam organ reproduksi pada laki-laki dan fungsinya. Yang ketiga, macam-macam organ reproduksi pada perempuan dan fungsinya. Kemudian berikut ini adalah gambar organ reproduksi laki-laki. Yang ini adalah organ reproduksi pada perempuan. Semoga kalian masih ingat tentang organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton tayangan video pembelajaran, siswa dapat 1. Menyebutkan pengertian spermatogenesis, 2. Menyebutkan pengertian oogenesis, 3. Menjelaskan siklus menstruasi, yang keempat menjelaskan proses terjadinya kehamilan. 1. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pemasakan sel kelamin laki-laki atau sperma yang terjadi di dalam testis. Proses pembentukan spermatozoa atau sperma dipengaruhi oleh hormon lutein atau luteinizing hormone atau LH dan hormon perangsang follicle, follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh organ tubuh tertentu dari kelenjar endokrin yang berguna mengendalikan hampir semua fungsi tubuh. Berikut ini adalah diagram spermatogenesis. Dari spermatogonium berubah menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi 4 spermatid. Dan keempat spermatid ini mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa. Berikut ini adalah struktur sperma. Terdiri dari 3 bagian, 1 bagian kepala, 2 bagian tengah, dan yang ketiga adalah bagian ekor. Bagian kepala mengandung inti sel dan akrosom. Akrosom menghasilkan enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi untuk menembus sel telur. Sedangkan bagian tengah terdapat mitokondria sebagai tempat oksidasi. Yang ketiga adalah ekor sebagai alat gerak sperma agar mencapai ovum. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel kelamin perempuan yang berlangsung di ovarium. Oogenesis dimulai dari pembelahan sel induk atau oogonium di dalam ovarium. Oogenesis sudah terjadi sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin dan baru berlanjut kembali saat perempuan tersebut memasuki masa pubertas. Proses oogenesis dipengaruhi oleh hormon FSH yang merangsang pertumbuhan sel-sel folikel menghasilkan hormon estrogen. Hormon ini merangsang kelenjar hipofisis untuk menyekresikan hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon LH merangsang terjadinya ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan ovum dari ovarium. Dalam peristiwa oogenesis akan menghasilkan 1 sel telur, 3 badan kutub sekunder akan mengalami degenerasi. Menstruasi. Menstruasi atau haid adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium atau dinding rahim pada saat ovum tidak dibuahi oleh sperma.
Siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon-hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus dan ovarium. Fase-fase menstruasi. 1. Fase menstruasi hari ke-1 sampai ke-5 dari siklus menstruasi. 2. Fase proliferasi dan ovulasi hari ke-6 sampai hari ke-14. 3. Fase sekresi hari ke-15 sampai hari ke-28. Fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 hingga ke-5 dari siklus menstruasi. Fase ini terjadi bila tidak terjadi fertilisasi atau ovum tidak dibuahi oleh sperma. Pada fase ini kadar estrogen dan progesteron menurun, menyebabkan peluruhan endometrium dan ovum, ditandai dengan pendarahan dari uterus selama lebih kurang 5 hari dengan volume darah sekitar 50 ml. Fase proliferasi dan ovulasi terjadi pada hari ke-6 hingga ke-14, merupakan tahap penyembuhan pembuluh-pembuluh darah yang pecah pada saat terjadinya menstruasi. Follicle stimulating hormone atau FSH mulai diproduksi untuk memacu pematangan ovum di ovarium. Estrogen juga dihasilkan untuk memacu penebalan dinding rahim. Peningkatan kadar estrogen menghambat pembentukan FSH sehingga hipofisis melepaskan luteinizing hormon yang merangsang terjadinya ovulasi. Fase sekresi terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28 setelah menstruasi. Hormon progesteron memacu terjadinya penebalan dinding rahim. Apabila terjadi pembuahan produksi progesteron dan estrogen dilanjutkan, hormon-hormon ini akan berperan dalam proses implantasi embrio. Berikut ini adalah gambar siklus menstruasi. Penjelasannya, di sini ada 3. Ada perkembangan folikel yang paling atas berwarna merah, kemudian ada tingkat hormon ovarium dan hormon pituitari. Yang ketiga, yang paling bawah adalah siklus endometrium. Yang pertama kita bahas tentang perkembangan folikel. Pada fase menstruasi, folikel mulai tumbuh. Pada fase ovulasi, dihasilkan ovum. Pada fase pasca ovulasi, korpus luteum hancur. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tingkat hormon. Ada 4 hormon. Yang pertama, follicle stimulating hormone yang ditunjukkan oleh warna biru muda. Yang kedua adalah estrogen warna kuning. Yang ketiga adalah luteinizing hormone warna pink. Yang keempat adalah progesteron ditunjukkan oleh garis biru tua. Yang ketiga, siklus endometrium yang paling bawah. Pada fase menstruasi, dinding rahim meluruh bersama sel telur yang tidak dibuahi. Fase praovulasi dan fase ovulasi, pembuluh-pembuluh darah pada dinding rahim mulai sembuh dan terbentuk kembali. Sedangkan pada fase pasca ovulasi atau sekresi, dinding rahim telah menebal. Fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan terjadi karena adanya hubungan seksual antara laki-laki yang telah menghasilkan sperma dan perempuan yang telah menghasilkan sel telur. Fertilisasi atau pembuahan terjadi saat oosit founder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma. Pada gambar terlihat seorang perempuan, sel kelaminnya mengalami meiosis sehingga menghasilkan sel telur atau ovum. Sedangkan pada laki-laki, sel kelaminnya mengalami meiosis sehingga menghasilkan sperma. Kedua sel telur dan sel sperma ini mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Kemudian zigot mengalami perkembangan secara mitosis menghasilkan atau berkembang menjadi embrio. Perhatikan video berikut ini.
sperma bergerak masuk ke vagina menuju uterus dan ke tuba Fallopi. Di sini sel sperma melebur dengan ovum, kemudian bergerak kembali menuju uterus dan tertanam di dinding rahim. Berikut ini adalah gambar sel telur atau ovum. Sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di tuba Fallopi dan menghasilkan zigot. Dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang bisa membuahi ovum. Gestasi atau kehamilan. Setelah fertilisasi, dalam perjalanannya menuju uterus, zigot membelah secara mitosis berkali-kali dengan tahapan sebagai berikut. Zigot, satu sel menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, menjadi 16 sel, dan menjadi morula. Sesampainya di dalam rahim, zigot akan diimplantasikan ditanam di dalam endometrium atau uterus. Istilah penting yang dipelajari hari ini. 1. Spermatogenesis, 2. Oogenesis, 3. Menstruasi, 4. Gestasi, 5. Ovulasi, 6. Implantasi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya tentang perkembangan embrio selama kehamilan, penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi, dan upaya pencegahan penyakit reproduksi.